bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hari ini kita akan menikmati firman Tuhan dalam KPA Online. Sebelumnya, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sepanjang hari ini kami telah menerima berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Tolong pimpin dan urapi kami sehingga setiap firman yang Engkau berikan menjadikan berkat kekuatan, penghiburan, sukacita, dan mungkin juga teguran bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tema hari ini adalah tentang kemerdekaan. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1, demikian firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita sedang merayakan hari kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Di mana 80 tahun yang lalu negara kita menyatakan kemerdekaannya. Merdeka berarti bebas dari penjajahan bangsa asing. Merdeka berarti negara kita bisa bebas menentukan nasibnya sendiri. Nah, mulai tanggal 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu, negara kita mulai berjuang bagaimana bisa hidup dengan baik dan dengan bebas, tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Menjadi negara yang merdeka bukan berarti menjadi negara yang tidak lagi menghadapi kesulitan dan tantangan, tapi justru lebih banyak lagi yang harus dihadapi dan dikerjakan. Banyak yang mengartikan kemerdekaan itu dengan pemikiran yang sempit. Banyak orang yang berpikir kalau sudah merdeka berarti tidak lagi ada penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, semuanya serba mudah dan bebas melakukan apa saja. Sehingga ketika mengalami kesulitan hidup, mengalami kekurangan, dia akan mengeluh. Katanya sudah merdeka, tapi kok masih seperti ini? Katanya sudah merdeka, tapi kok masih banyak penderitaan dan lain-lain keluhannya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh memiliki pemikiran yang seperti itu. Kemerdekaan itu bukan hasil akhir dari sebuah perjuangan. Kemerdekaan itu hanya sebagian dari hasil perjuangan. Karena setelah merdeka, justru akan lebih banyak lagi yang harus dihadapi. Ada banyak tantangan dan permasalahan. Ada banyak pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang mesti dikerjakan dan ditanggung. Dan semuanya itu membutuhkan apa yang namanya pengorbanan, baik tenaga, waktu, pikiran, bahkan mungkin materi. Mungkin akan mengalami kerugian, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, kesusahan, dan kekurangan. Tapi semua itu harus dipikul, karena yang namanya perjuangan itu tidak akan pernah berhenti. Sampai kapanpun, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Dahulu kita hidup dijajah oleh iblis yang membelenggu kita dengan dosa. Lalu Yesus berkorban di kayu salib menebus dosa kita, memerdekakan kita, dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Dan sekarang kita adalah orang-orang yang merdeka. Terus kalau sudah menjadi orang merdeka, apakah berarti hidup ini akan bebas dari penderitaan, bebas dari kesusahan, bebas dari permasalahan hidup? Jawabnya adalah tidak. Karena setelah menjadi orang merdeka, justru itu adalah awal dari sebuah perjuangan akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Nah, saudaraku yang terkasih, tantangan dalam hal apa saja yang akan kita hadapi sebagai orang merdeka? Yang pertama, dalam menjaga kemerdekaan.
Kemerdekaan yang telah diberikan harus dijaga dan dipertahankan, karena iblis akan berusaha kembali membelenggu kita dengan dosa. Godaan akan datang, problema, permasalahan akan mencoba menekan kita, supaya kita terlepas dari Tuhan, sehingga mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bahkan kelemahan iman, yang pada akhirnya kembali lagi terbelenggu oleh dosa. Untuk itu, untuk menjaga kemerdekaan, kita perlu terus bersekutu dengan Tuhan. Setia beribadah, setia memuji dan menyembah Tuhan, serta tetap berdoa. Karena hanya dengan persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk melawan segala macam serangan dan tipu daya si iblis. Hanya dengan kekuatan Tuhan, kita akan mampu menghadapi segala macam godaan dan cobaan. Sehingga kemerdekaan yang kita miliki, yang sudah dianugerahkan kepada kita, tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, dalam mengisi kemerdekaan. Selain kemerdekaan itu harus dijaga, kemerdekaan juga harus diisi dengan melakukan sesuatu atau bertindak untuk mengisi kemerdekaan itu. Tanpa tindakan, kita tidak mungkin bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Dengan mengisi kemerdekaan, kita akan menjadi anak Tuhan yang berguna bagi kemuliaan Tuhan, yaitu dengan mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Jika kita hanya sibuk bekerja saja, sibuk mengurus hal-hal duniawi, sibuk dengan kepentingan kita sendiri-sendiri, maka tanpa sadar sebenarnya secara perlahan kita sudah mulai dibelenggu lagi oleh kuasa si iblis. Maka kita perlu membagi waktu dengan baik, karena di hari-hari ini kita banyak disibukkan dengan berbagai macam urusan. Untuk itu sediakan waktu untuk ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin menyampaikan renungan firman Tuhan, memimpin pujian, menjadi pemain musik, berdoa syafaat untuk jemaat, melakukan kunjungan atau besuk, memberi motivasi, penghiburan, atau apa saja yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, dalam menjadi berkat. Sebagai orang merdeka, kita juga dituntut untuk melakukan dan memberikan sesuatu kepada orang lain, melakukan tindakan kasih terhadap sesama. Kemerdekaan bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi menjadi kesempatan untuk melayani sesama dengan kasih, di mana itu mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Sebagai orang merdeka, kita harus dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah kita memperoleh kemerdekaan, bukan berarti perjuangan kita selesai, tapi justru menjadi titik awal perjuangan yang baru, yaitu menjaga kemerdekaan supaya kemerdekaan itu tidak terlepas dari kita dengan terus bersekutu dengan Tuhan. Lalu mengisi kemerdekaan itu dengan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dengan melakukan tindakan kasih. Mari saudaraku, kita terus berjuang, tetap berdiri teguh menghadapi semua tantangan itu bersama dengan Tuhan, agar kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Haleluya. Amin. Inilah berkat firman Tuhan hari ini yang bisa saya bagikan. Biarlah menjadi kekuatan di dalam kita mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah mengingatkan kepada kami, agar kami dapat menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, agar kami dapat mengisi kemerdekaan dengan baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami dapat berdiri teguh dan tidak goyah, karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami beserta keluarga besarnya, dan juga untuk sidang jemaat-Mu di Pelita Kasih dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua, berkati mereka dengan kesehatan yang melimpah, jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya,
Lindungi dan sertai setiap langkah mereka, dan jadikan berhasil setiap apa yang tangan-tangan mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Mari Tuhan tolong sembuhkan mereka, pulihkan kesehatannya. Yang susah tolong hiburkan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan mereka, yang kekurangan Tuhan cukupkan, dan yang sedang menghadapi berbagai persoalan, Tuhan turut campur tangan dalam perkara mereka. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, dan kami akhiri KPA ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jalanku